Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan dan karunia-Nya, kelompok satu yang terdiri dari Abdurrahman, Dandi, Estianisa Sabila, Ria Efrodita, dan Wanda Budiman di sini akan menyampaikan materi tentang demokrasi liberal. Yang kami hormati kepada Bapak Hasimi Renaldi SS MPA selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Penggalian Potensi Daerah. Untuk memasuki materi, perkenalkan saya Wanda Budiman akan membahas tentang penjelasan bagaimana itu demokrasi liberal serta bagaimana ciri-ciri dari demokrasi liberal tersebut. Baiklah, untuk memasuki materi, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan demokrasi terlebih dahulu. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan dan pengembangan dan pembuatan hukum. Kemudian, apa yang dimaksud dengan liberal? Jadi, liberal merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberal mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir para individu. Dan kata liberal yang menemani kata demokrasi memiliki arti kebebasan. Demokrasi liberal dapat kita maknai sebagai suatu demokrasi yang di dalamnya kebebasan individu adalah sesuatu yang dijunjung tinggi. Dalam demokrasi liberal, hak-hak individu dilindungi secara konstitusional dari kekuasaan pemerintah. Berbeda dengan demokrasi yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Dalam demokrasi liberal, yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan adalah parlemen, yaitu perwakilan dari seluruh rakyat. Jadi, terdapat pembatasan bagi pemerintah dalam memutuskan sesuatu agar tidak melukai hak-hak individu. Demokrasi liberal. Demokrasi ini disebut juga demokrasi formal, yaitu secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Demokrasi liberal yaitu memberikan kebebasan yang luas para individu. Campur tangan pemerintah diminimkan, bahkan ditolak. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi atau hukum dasar. Demokrasi liberal juga menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama, kebebasan yang luas pada individu, dan demokrasi liberal merupakan bentuk pemerintahan. Dari bentuknya pemerintahan tersebut adanya hak liberal. Hak-hak liberal yaitu hak-hak merupakan bentuk kebebasan yang dilindungi oleh konstitusi demokrasi liberal yang beragam. Tetapi biasanya juga mencakup hal seperti hak atas proses hukum, hak-hak individu, hak kepemilikan properti, hak kesetaraan di depan hukum, hak diberikan kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istianisa Sabila. Saya dari kelas 5A Program Studi Administrasi Negara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah demokrasi liberal. Adapun sejarah dari demokrasi liberal muncul pada kisaran abad 18. Munculnya demokrasi liberalisme ini ditandai dengan adanya pemilihan umum pada partai politik yang berbeda. Lalu, kekuasaan pemerintahan yang dipisahkan hingga ekonomi pasar dengan kepemilikan individu yang bebas. Saat itu, konsep demokrasi belum menjadi bahan pertimbangan utama, karena teori konspirasi politik zaman itu tidak meyakininya. Demokrasi dianggap bisa mengacaukan tatanan sebuah negara karena keinginan masyarakat akan selalu berubah. Konsep demokrasi juga dianggap kontradiksi dengan hakikat manusia. Orang zaman dahulu menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang kejam dan jahat. Dikarenakan hakikat manusia yang dianggap seperti itu, maka manusia membutuhkan sosok pimpinan untuk mendorong manusia berbuat kebajikan. Namun, para tokoh intelektual pada zaman pencerahan menentang anggapan ini karena segala macam urusan manusia ini bisa dilogikakan dengan nalar. Manusia harus memiliki kebebasan dan kesetaraan untuk mengatur hidupnya sendiri. Para tokoh ini berpendapat bahwa semua manusia statusnya sama,
Tidak ada perbedaan dalam status hukum, kedudukan, politik, maupun kekayaan. Hingga kemudian gagasan dari tokoh intelektual ini ditetapkan pada Habeas Corpus Act pada tahun 1679 dengan menetapkan adanya kebebasan tertentu bagi semua warga negara. Spektrum politik kemudian berubah. Monarki tradisional semakin menjadi pandangan pinggiran, dan demokrasi liberal semakin menjadi arus utama. Pada akhir abad ke-19, demokrasi liberal tidak lagi hanya menjadi gagasan liberal, tetapi gagasan yang didukung oleh banyak ideologi yang berbeda. Setelah Perang Dunia I dan terutama setelah Perang Dunia II, demokrasi liberal mencapai posisi dominan di antara teori-teori pemerintahan dan sekarang didukung oleh sebagian besar negara. Indonesia pada masa demokrasi liberal. Demokrasi ini dipraktikkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama pada tahun 1945 hingga 1949. Kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbul perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada pada saat itu. Demi memperbaiki kondisi tersebut, beberapa kebijakan ekonomi pun dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun program-program di masa demokrasi liberal itu meliputi yang pertama, Gunting Saifuddin. Gunting Saifuddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau senerin yang diambil Menteri Keuangan Saifuddin Prawiranegara. Yang kedua, program Benteng. Program Benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Sayangnya, program ini gagal karena pengusaha tak mampu bersaing dan malah berdampak negatif terhadap defisit anggaran yang membengkak menjadi 3 miliar pada tahun 1952. Yang ketiga, nasionalisasi The Java Bank. Pada tahun 1951, pemerintah menasionalisasi The Java Bank menjadi Bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. Dengan nasionalisasi bank yang semula milik Belanda ini, maka pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Yang keempat, kebijakan ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba ini melibatkan pengusaha Bumi Ali dan pengusaha Tionghoa Baba. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi, dan imbalannya mereka akan mendapatkan bantuan kredit dan lisensi dari. Setelah kita membahas sejarah demokrasi liberal, selanjutnya kita akan membahas teori liberal. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dandi dari kelas 5A Administrasi Negara. Teori liberal. Teori liberal memberikan dukungan bagi desentralisasi karena mampu mendukung demokrasi pada 2 tingkatan. Yang pertama, teori demokrasi liberal memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi nasional. Karena local government itu mampu menjadi sarana bagi pendidikan politik rakyat dan memberikan pelatihan bagi kepemimpinan politik, serta mendukung penciptaan stabilitas politik. 2. Local government mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Manfaat bagi masyarakat ini adalah adanya political equality, accountability, and responsiveness. Sedangkan menurut Anford and Novak,
mengungkapkan manfaat dari local government ini dalam beberapa hal, yakni accountability, accessibility, responsiveness, opportunity for experimentation, public choice, spirit of power, and democratic values. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip demokrasi liberal. Adapun beberapa prinsip yang diusung oleh demokrasi liberal adalah 1. Memberikan semua warga negara hak untuk memilih terlepas dari ras, jenis kelamin, atau kepemilikan harta. 2. Setiap individu mempunyai kebebasan yang tidak boleh dibatasi oleh pemerintah. 3. Adanya konsep pemisahan kekuasaan di sistem pemerintahan. 4. Sistem pemerintah yang berlaku adalah semua didasarkan atas keinginan rakyat. 5. Pemerintah harus menjadi wakil rakyat yang mendukung suara, gagasan, dan hak rakyat untuk menciptakan sebuah negara yang demokratis, namun bebas. 6. Menganut paham pasar bebas. 7. Warga negara mempunyai hak untuk mendirikan lembaga negara dengan asas moderat dan adil yang diatur dalam kontrak sosial. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri-ciri demokrasi liberal. Ciri-ciri yang pertama, adanya pemilihan umum yang bebas dan juga adil. Jadi, maksud dari ciri yang pertama ini, demokrasi ini mengusung demokrasi yang menjunjung tinggi hak dan kebebasan warga negaranya. Setiap warga negara juga mempunyai hak untuk ambil bagian pada sistem pemerintahan di negaranya, entah secara langsung ataupun dipilih secara bebas. Ciri kedua yaitu pemisahan kekuasaan. Maksud dari ciri kedua ini, sistem pemerintahan pada negara yang menganut sistem konsep demokrasi liberal harus memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan agar sistem pemerintahan tidak terpusat di suatu titik saja. Lanjut ke ciri yang ketiga, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi dari urusan negara. Maksud dari ciri ini, ciri yang tidak bisa dipisahkan dari demokrasi liberal adalah warga negaranya yang cenderung individualis. Kepentingan pribadi dianggap jauh lebih penting dari kepentingan negara. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membahas materi sistem demokrasi liberal. Dan barusan telah dibahas mengenai ciri-ciri sistem demokrasi liberal ini sendiri. Dan pada kali ini, saya, Rahman, yang akan membahas kelebihan serta kekurangan dari demokrasi liberal. Lalu apa sih kelebihan dengan mengusung demokrasi liberal? Dalam video kali ini, kami dari tim 1 mengangkat 3 kelebihan dari sistem demokrasi liberal. Yang pertama yakni, negara sangat menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individu. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi liberal, dalam negaranya menjunjung tinggi sebuah kebebasan dan hak-hak individu dari rakyatnya. Yang kedua, ekonomi masyarakat semakin berkembang karena menganut paham pasar bebas. Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi liberal, menganut paham pasar bebas sehingga berdampak bagi masyarakat yang semakin berkembang serta perekonomian semakin membaik. Yang ketiga, risiko penyalahgunaan oknum di pemerintah semakin kecil karena semua sistem berasal dari rakyat. Yang ketiga ini, penyalahgunaan oknum di pemerintah semakin kecil dalam artian sistem demokrasi liberal meminimalisir sebuah penyalahgunaan dalam suatu pemerintahan dikarenakan semua sistem berasal dari rakyat dan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Kekurangan demokrasi liberal. Selain memiliki kelebihan, konsep dari demokrasi liberal ini juga memiliki kekurangan. Dan pada kali ini
kami juga mengangkat 3 kekurangan dari demokrasi liberal. Yang pertama, hampir semua masyarakat di negara tersebut mempunyai sifat individualis. Dalam negara yang memiliki sistem demokrasi liberal, hampir seluruhnya masyarakat yang ada di negara tersebut memiliki sifat individualis. Yang kedua, warga negaranya terbagi menjadi beberapa klasifikasi golongan. Dalam negara yang memiliki atau yang menggunakan sistem demokrasi liberal, warganya terbagi menjadi beberapa klasifikasi golongan, dalam artian dalam suatu negara tersebut dalam penggolongan-penggolongan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, konflik antar ras dan agama semakin besar. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi liberal ini sendiri memancing sebuah konflik atau bentrok antar ras dan agama semakin besar. Meski mempunyai beberapa kekurangan, banyak negara yang menganut konsep demokrasi liberal seperti Korea Selatan, India, Kanada, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria Efrodita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Efrodita dari kelas 5A Administrasi Negara kelompok pertama. Di sini saya akan membahas mengenai dampak positif serta dampak negatif yang ditimbulkan dari desentralisasi pada teori demokrasi liberal. Baiklah, setelah kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai dampak positif desentralisasi menurut teori demokrasi liberal. Yang pertama ialah memberikan kontribusi positif. Teori demokrasi liberal menganggap bahwasannya desentralisasi mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi nasional. Sebab apa? Karena local government itu mampu menjadi sarana bagi pendidikan politik rakyat. Setelah itu, dampak positif yang kedua yakni mampu memberikan pelatihan bagi kepemimpinan politik, yang di sini bertujuan untuk demi terciptanya kualitas seorang pemimpin politik yang lebih baik. Dampak positif yang ketiga yakni mampu mendukung penciptaan stabilitas politik, yakni maksudnya yaitu berjalannya sistem politik yang stabil, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya tanpa ada berbagai macam masalah. Dampak positif yang selanjutnya yaitu manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat di sini yaitu local government mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Manfaat bagi masyarakat ini salah satunya adalah political equality atau kesetaraan politik. Selanjutnya accountability atau pertanggungjawaban, dan responsiveness, yaitu responsivitas yang artinya kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Selain itu, ada pula dampak positif mengenai manfaat dari local government itu sendiri. Menurut Antoff and Novak, tahun 1998, halaman 155 sampai 159 mengungkapkan manfaat dari local government ini dalam beberapa hal, yakni yang pertama accountability atau pertanggungjawaban yang tadi. Setelah itu, accessibility, yaitu tercapainya kemudahan seseorang dalam memperoleh pelayanan publik. Ada pula responsiveness, yang mana responsivitas yang artinya tadi kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Ada pula opportunity, yang artinya kesempatan bagi masyarakat dalam beraspirasi. Setelah itu, for experimentation, untuk eksperimen. Ada pula public choice, memberikan pilihan publik, spread of power, penyebaran kekuasaan, dan democratic values, atau nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
Setelah membahas mengenai dampak positif desentralisasi menurut teori demokrasi liberal, di sini juga kita akan langsung membahas mengenai dampak negatif yang ditimbulkan daripada desentralisasi menurut teori demokrasi liberal ini. Yang pertama, banyaknya informasi belum tentu kebenarannya atau hoax. Dengan adanya kebebasan setiap individu, menyebabkan banyaknya informasi yang tersebar dan diketahui oleh masyarakat, namun belum tentu kebenarannya, atau dapat kita sebut dengan hoax di bidang politik, seperti contohnya pada kegiatan pemilu atau pilkada, yang mana masyarakat dapat dengan bebas mengakses informasi mengenai pasangan calon tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya seperti apa. Yang kedua, adanya kebebasan berprakarsa. Adanya kebebasan berprakarsa di sini untuk mengambil keputusan atas dasar partisipasi masyarakat yang tanpa dikontrol langsung oleh pemerintah pusat dan dapat menyebabkan penyimpangan di bidang politik. Pers yang terlalu bebas dan tidak dapat dikontrol oleh pemerintah dapat menjadikannya mudah disetir oleh kepentingan tertentu dan menyalahgunakan kewenangannya untuk memanipulasi masyarakat. Dampak negatif yang ketiga yaitu tumpang tindih antara masing-masing individu. Local government yang tidak berbasis pemerintah daerah tapi mengacu pada karakteristik masyarakat tentunya akan memicu tumpang tindih antara masing-masing individu itu sendiri. Dampak negatif yang selanjutnya yaitu banyak fraksi atau golongan antar masyarakat. Nah, desentralisasi di sini dapat mengakibatkan timbulnya banyak fraksi atau golongan antar masyarakat terhadap pandangan politiknya masing-masing. Dan dampak negatif yang terakhir yakni pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang terbatas. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang terbatas dalam demokrasi liberal. Dalam pembuatan atau pelaksanaan keputusan, pemerintah daerah tidak dapat berbuat dengan leluasa. Mereka diharuskan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakili oleh parlemen.